Sebagai manusia, wajar bila kita merasakan sedih saat tertimpa musibah, baik ketika menimpa diri sendiri maupun orang lain. Apalagi jika musibah itu merenggut sesuatu atau Nabi Muhammad SAW pun pernah mengalami kesedihan yang amat dalam ketika istri beliau, Siti Khadijah, dan paman beliau, Abu Talib, wafat pada tahun yang sama. Tahun itu dikenal sebagai Amul Husni, tahun kesedihan. Demikian pula kesedihan yang dialami Nabi Yakub alaihissalam ketika kehilangan putranya yang paling dicintai, Nabi Yusuf alaihissalam. Kesedihan beliau diabadikan dalam Al-Quran. Artinya, dia, Yakub, berpaling dari mereka, anak-anaknya, seraya berkata, alangkah kasihan Yusuf, dan kedua matanya menjadi putih karena sedih. Dia adalah orang yang sungguh-sungguh menahan amarah dan kepedihan. 84. Mereka berkata, demi Allah, engkau tidak henti-hentinya mengingat Yusuf sehingga engkau mengidap penyakit berat atau engkau termasuk orang-orang yang akan binasa, wafat. 85. Quran Surat Yusuf ayat 84-85. Menurut Profesor M. Quraish Shihab, kata huzen adalah bentuk-bentuk masdar dari hazina, yahzanu, husnan. Kata huzina berarti sedih, lawan kata dari fariha yang berarti gembira. Kata al-hazan dan al-huzen berarti kekeruhan jiwa akibat sesuatu yang menyakitinya. Namun, apakah kesedihan itu harus dibiarkan berlarut-larut? Apakah ia harus membawa seseorang pada depresi, kehilangan harapan, bahkan hilangnya ketenangan akal? Tentu tidak. Dalam ajaran Islam, ada adab dan sikap yang diajarkan ketika kita tertimpa musibah, maupun saat melihat musibah menimpa orang lain. Berikut adalah teladan Nabi Yakub alaihissalam yang dapat kita renungkan ketika mengalami cobaan hidup. Teladan ini dapat kita amalkan ketika tertimpa kesulitan, musibah, dan sesuatu yang tidak kita inginkan. Berikut teladannya. 1. Nabi Yakub menerima kesedihannya, tetapi tidak pernah membiarkan dirinya putus asa. Nabi Yakub alaihissalam tidak menyembunyikan kesedihannya, namun beliau tidak jatuh pada keputusasaan. Ketika kehilangan Yusuf, beliau berkata, artinya, dia, Yakub, menjawab, hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surat Yusuf ayat 86. Ketika mengalami kesedihan dan kesusahan, Nabi Yakub alaihissalam senantiasa mengingat kepada Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu perspektif, musibah yang dialami manusia juga merupakan bagian dari suratan takdir yang telah digariskan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Maka, ketika manusia mengalami suatu musibah, ia dianjurkan untuk mengingat kepada Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat istirja. Artinya, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya hanya kepadanya kami akan kembali. Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar, menjelaskan bahwa kalimat tersebut dianjurkan untuk diucapkan, bahkan ketika mengalami peristiwa musibah yang terlihat remeh sekalipun, seperti putusnya tali sandal. Imam Nawawi, Al-Azkar, Beirut, Darul Fikr, 1414 Hijriah, halaman 126. 2. Mengingat Allah menumbuhkan harapan. Ketika seseorang yang tertimpa musibah kembali mengingat Subhanahu wa Ta'ala, maka akan menumbuhkan sebuah harapan bagi kita. Bahwa, bagaimanapun terburuknya keadaan kita, masih ada Subhanahu wa Ta'ala yang akan menjadi harapan dan penolong bagi kita. Lagi-lagi Nabi Yakub memberikan teladan yang luar biasa bagi kita pada peristiwa musibah kehilangan Nabi Yusuf alaihissalam. Seperti yang termaktub dalam Al-Quran. Artinya, wahai anak-anakku, pergi dan carilah berita tentang Yusuf beserta saudaranya. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah, kecuali kaum yang kafir. Quran Surat Yusuf ayat 87. Ibnu Katsir dalam kitab tafsir Al-Quran Al-Azim merangkan sikap orang-orang mukmin yang tidak pernah berputus asa dari rahmat Subhanahu wa Ta'ala ketika sedang menghadapi kesulitan dan cobaan. Ia berkata, artinya, janganlah mereka memutuskan harapan dan cita-cita mereka dari Allah dalam hal-hal yang mereka inginkan dan mereka maksudkan. Karena sesungguhnya hanya orang-orang kafirlah yang memutuskan harapan dan putus asa dari Allah. Ibnu Katsir, Kitab Tafsir Al-Quran Al-Azim, Jilid 4,
halaman 406. Harapan itu terkadang lahir bukan hanya dari diri sendiri. Dorongan keluarga, teman, tetangga, hingga pemerintah juga penting, terutama saat musibah besar seperti bencana alam. Dukungan sosial dapat menjadi penopang bagi mereka yang sedang terpuruk. Dalam ajaran Islam, melarang untuk menampakkan kegembiraan apabila terjadi peristiwa musibah, bahkan bila musibah tersebut menimpa orang yang tidak kita sukai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya, janganlah engkau menampakkan kegembiraan atas musibah yang menimpa saudaramu, karena Allah mungkin akan mengasihinya dan menimpakan ujian kepadamu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. 3. Jangan kehilangan akal sehat dan keimanan. Tak bisa dipungkiri, dalam sebuah kejadian musibah, terlebih bila peristiwa tersebut menghilangkan harta benda kita, janganlah sampai menghilangkan akal sehat dan keimanan kita. Peristiwa penjarahan atau mengambil barang yang bukan hak milik, terkadang terjadi setelah peristiwa bencana alam. Faktor keterlambatan bantuan ataupun rasa lapar terkadang dapat membuat seseorang kehilangan akal sehatnya. Maka, tetaplah tidak dibenarkan untuk mengambil barang yang bukan miliknya, terlebih bila yang diambil juga sama-sama terkena musibah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya, tidak halal mengambil harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dirinya. Hadis riwayat Ad-Daraqutni. Di sisi lain, perlu ada respons dan kebijakan yang tepat dari pemerintah sebagai pemegang kebijakan, terkait pemberian bantuan ataupun penanganan musibah dalam skala luas seperti bencana alam, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti penjarahan ataupun tindakan lain yang merugikan. Maka, kebijakan dari pemimpin atau pemerintah yang baik, juga akan turut membantu rakyatnya dalam menghadapi sebuah ujian. Begitulah, musibah adalah ujian bagi kesabaran dan keimanan kita. Siapa yang dapat melaluinya dengan tawakal, harapan, dan usaha, akan meraih kebahagiaan sejati, baik di dunia maupun akhirat. Kesedihan itu manusiawi, tetapi jangan sampai membuat kita putus asa. Dengan mengingat Allah, saling menguatkan, dan menjaga akhlak, insya Allah setiap ujian akan menjadi jalan menuju kebaikan.